Selamat pagi teman-teman. Kembali bersama Ariel Kurnedi. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari buku Renungan Pagi Anak dan Pelajar. Yesus sahabat terbaik dan setia. Yang disusun oleh Pastor Dr. Marolop Sagala. Mari kita awali dengan doa. Bapa di sorga, kami akan belajar firman-Mu. Tolong kami supaya firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam hidup kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Hari ini, tanggal 30 Mei, judul renungan kita, Mari kita belajar dari Yesus. Ayat hafalan, Matius pasal 11, ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sepanjang kehidupan, kita selalu belajar. Sejak lahir sampai tua, kita tetap perlu belajar. Ketika masih bayi, untuk bertumbuh kita belajar. Belajar untuk duduk, belajar untuk berdiri, dan belajar berbicara. Ketika bayi, kita belajar dan yang menjadi guru adalah ibu. Ada banyak yang kita pelajari dari ibu ataupun ayah. Setelah umur bertambah, kemudian kita belajar yang dituntun oleh guru-guru di sekolah. Selain lewat orang tua dan guru-guru di sekolah, manusia juga belajar dari alam ciptaan Tuhan. Sebagaimana yang terdapat di dalam kitab Roma pasal 1 ayat 20. Dengan demikian, manusia belajar dari berbagai guru. Apakah itu dari ibu dan ayah? Apakah itu dari guru di sekolah? Ataupun itu belajar yang gurunya adalah alam ciptaan Tuhan. Dari semuanya itu, maka guru yang paling sempurna adalah Yesus. Yesus yang adalah Allah datang sebagai manusia untuk menjadi penebus dan juru selamat. Dia juga adalah guru yang agung. Oleh sebab Yesus disebut guru, itulah sebabnya dia memiliki murid-murid. Murid-muridnya memanggil Yesus guru, sebagaimana yang tertulis di dalam Lukas pasal 8 ayat 24. Karena Yesus adalah guru, itulah sebabnya dia berkata, belajarlah kepadaku. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 29. Ada 3 jenis undangan emas dari Yesus. Pertama, dia berkata, ikutlah aku dan pikulah salibmu. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 16 ayat 24. Yang kedua, dia berkata, marilah kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 28. Dan ketiga, dia berkata, belajarlah kepadaku, jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebagaimana yang tertulis di dalam Matius pasal 11 ayat 29. Bagaimana kita melangkah mengikuti Yesus? Bagaimana kita melangkah datang kepadanya? Semuanya itu kita akan belajar dari Yesus sendiri. Barulah kita akan berhasil mengikuti dan berjalan bersama Yesus. Janji Yesus kalau kita mau belajar dalam mengikuti Dia dan datang berjalan bersama Dia adalah bahwa kita akan mendapat ketenangan. Kita akan belajar mengikuti Dia dan berjalan bersama Dia sambil memikul salib dan memikul kuk yang diberikan Yesus. Yang Yesus akan pasang, maka salib dan kuk itu akan ringan. Ketika Yesus berkata, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, itu berarti Yesus sedang mengajak kita untuk menyerah kepada tata tertib dan pelatihan dari cara hidup Yesus. Sebagaimana yang terdapat di dalam SDA Bible Commentary halaman 389. Jadi, arti yang benar memikul kuk yang dipasang oleh Yesus adalah belajar dari cara kehidupan Yesus,
Dan kuk Kristus itu tidak lain daripada kehendak Tuhan sebagaimana diringkaskan dalam hukum Allah dan diuraikan dalam khotbahnya di atas bukit. Dari semuanya itu, Yesus menyimpulkan bahwa pola hidupnya adalah lemah lembut dan rendah hati, sebagaimana terdapat di dalam kitab Matius pasal 11 ayat 29 bagian B. Sebagai sahabat-sahabat Yesus, marilah belajar dari Yesus, belajar dari cara kehidupannya, belajar menjadi orang yang lemah lembut dan rendah hati, walaupun menghadapi kesulitan apapun itu, akan terasa ringan. Dan Yesus berjanji dan berkata, jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita akhiri dengan doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, di mana kami diingatkan bahwa kami harus selalu belajar dan belajar kepada Engkau untuk menjadi sahabat-sahabat Engkau. Dan tolonglah kami supaya kami boleh selalu belajar dan dekat kepada Engkau. Maka kami yakin bahwa jiwa kami akan mendapat ketenangan dari Engkau. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.